Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Nur Alif Ramadhani dari kelas 12 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara kepada salah satu warga yang menjalankan usaha dalam bidang konveksi. Mari kita menuju ke tempat usaha mereka. Assalamualaikum Ibu, boleh perkenalan diri Ibu? Ya, nama saya Manis, panjangannya Sumarti Ningsih. Ya, saya berasal dari Bonjok, Sokawera, RT 2, RW 4, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Ya, kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Manis. Jadi begini Bu, saya ditugaskan untuk melakukan wawancara pada sebuah usaha di lingkungan tempat tinggal. Bersediakah Ibu untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan? Ya, bersedia. Ya. Yang pertama Bu, sudah berapa lama Ibu menjalankan usaha di bidang konveksi ini? Saya membidangi konveksi ini dari tahun 2000 hingga 2020 ini. Jadi saya bekerja di bidang konveksi ini sudah sekitar 20 tahunan. Iya. Sudah lama sekali ya Bu. Ya, alhamdulillah lumayan. Ya. Lanjut yang kedua, bagaimanakah Ibu memulai usaha konveksi ini? Awal mulanya, apakah Ibu sendiri yang menangani? Oh iya. Dari awal mulanya saya mengerjakan sendiri dengan dari pemotongan, dari menjahit, dari finishing, pokoknya hingga selesai itu, hingga pengemasan saya kerjakan sendiri. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu saya mempunyai teman, dari satu teman hingga beberapa teman yang ikut membantu, dari membantu cara dari membantu motong sendiri, mengerjakan jahitan sendiri, terus finishing ada sendiri, tukang gosok ada sendiri, terus yang packing juga ada sendiri, hingga alhamdulillah yang mengantar barang itu ada juga sendiri. Jadi sudah ada tugas masing-masing? Ya, alhamdulillah sudah ada tugas masing-masing. Jadi saya tidak sibuk sendiri dengan dari awal hingga akhir itu. Kalau dulu saya kerjakan sendiri, alhamdulillah sekarang sudah banyak yang membantu. Seperti itu Mbak Tika. Lanjut, yang menjadi kekuatan atau keunggulan dari usaha di bidang konveksi itu apa Bu? Yang menjadi kekuatan itu adalah Bagaimana dengan bahan bakunya? oh iya, dari bahan bakunya itu saya mencari bahan baku yang berkualitas sehingga konsumen itu merasa puas dengan apa yang saya buat. Terus bagaimana dengan jahitannya? Apakah harus Oh rapi iya, sekali? itu kalau masalah jahitan itu harus bagus. Jadi diteliti, walaupun ada satu tusukan yang meloncat itu harus diperbaiki, tidak boleh dilewatkan begitu saja, sehingga nanti kalau dipakai sama konsumen itu tidak cepat sobek. Itu harus benar-benar kualitas itu dijaga. Ya. Lalu proses usaha seperti apa yang masih harus diperbaiki? Atau kelemahan yang mungkin Ibu temukan? Misal jika ada konsumen yang komplain gitu Bu. Oh iya, sebelumnya itu banyak sekali kendala, masalah yang sebelumnya saya masih bingung kayak gitu Mbak. Yang sebelumnya masih bingung gimana cara mengerjakannya ini, perbaikan apa yang harus saya betulkan, sebenarnya sudah
tahu itu nggak bagus barangnya, tapi kok saya nggak bisa mengerjakannya kayak gitu. Tapi berjalannya waktu, terus saya belajar sehingga akhirnya semua masalah yang konsumen tidak suka akhirnya dapat terpecahkan. Alhamdulillah saat ini saya sudah tidak memiliki masalah yang menurut konsumen itu tidak suka, sehingga saat ini jadi suka. Sudah ada solusi, alhamdulillah ya. Dulu sama saya dicatat masalah pertama, ini baju kebesaran, cara mengecilkan seperti apa, harusnya sudah ada teori, tapi prakteknya saya yang masih bingung seperti itu. Tapi ditulis satu persatu kayak gitu, sehingga saya memiliki ada 99 masalah yang belum bisa terpecahkan. Dari situ saya belajar, terus saya juga punya saudara di Bandung, sama saya ini saya minta solusi ke kakak. Alhamdulillah di sana bisa belajar lagi, dari 1 sampai 99 masalah tersebut dapat terpecahkan. Alhamdulillah sudah tidak ada masalah lagi. Alhamdulillah orang-orang yang memesan pesanan yang sebelumnya ini ya Mbak, sebelum konveksi itu orangnya alhamdulillah sama puas. Lalu produksi yang paling banyak permintaan itu di waktu kapan? Produksi yang paling banyak itu di saat anak-anak masuk sekolah. Sebelum masuk sekolah, dalam waktu 2 bulan sebelum masuk sekolah itu sudah mulai ada pesanan dari TK, SD, SMP, termasuk SMA juga. Itu sudah banyak yang pesan. Itu biasanya dari sekolahan, dari ibu gurunya itu yang memesan, sudah mulai dibuatkan, sehingga nanti kalau pas mau tahun ajaran baru itu sudah tidak begitu mendesak pengerjaannya. Tapi di saat anak masuk sekolah juga itu masih tetap kekurangan tenaga. Ya, selain seragam sekolah itu bisa menerima jahitan seperti baju biasa. Oh iya, selain seragam sekolah itu segala pakaian termasuk topi, dasi, ada payung juga itu masih diterima ya. Termasuk itu jahitan sepatu kayak gitu, sepatu juga alhamdulillah diterima juga Mbak. Lalu kalau bulan-bulan biasa bagaimana Bu permintaannya? Kalau di bulan-bulan biasa sebelum pandemi alhamdulillah tetap permintaan dari toko konsumen itu selalu ada. Lalu di masa pandemi seperti ini, apa penurunan omsetnya sangat drastis atau seperti bulan-bulan biasa? Sangat-sangat drastis. Mudah-mudahan dengan adanya Mbak Kika mewawancarai saya, nanti ada solusi sehingga ya nanti bisa usaha saya ya bisa berkembang lagi seperti semula, seperti itu Mbak. Lalu apakah Ibu memiliki pesaing yang memasuki pasar Ibu? Jelas banyak, karena semua orang usaha itu pengennya ya gitu ya, pengennya punya omset, punya partner, punya maaf saya punya cara sendiri ya. Maaf ya ini karena saya nggak biasa seperti ini jadi ngomong belepotan, maaf saja. Semoga nanti Mbak Kika bisa mengajari saya. Caranya untuk menarik minat konsumen itu bagaimana Bu? Cara Misalkan media sosial itu. oh iya, dengan cara saya lewat WhatsApp, lewat
Facebook, pokoknya segala media sosial sama saya dipakai untuk menarik order supaya order itu tetap berjalan, tambah maju seperti itu, sehingga yang tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu tambah suka. Terus apa usaha ibu hanya bergantung pada pesanan konsumen atau ibu juga ikut memasarkannya? Contoh ke toko gitu Bu. Oh iya, kalau kayak ke toko sudah pasti. Terus selain ke toko, teman-teman yang jauh kayak gitu sama saya juga suruh apa ya, jadi bawa ini produk saya. Ada alhamdulillah yang sudah sampai ke luar negeri juga ya, walaupun hanya beberapa seperti itu, tapi alhamdulillah sudah ada yang dibawa ke Malaysia contohnya seperti itu. Sudah jauh ya Bu? Ya alhamdulillah. Ya, pertanyaan yang terakhir, apakah ibu selalu dapat memasok bahan baku yang dibutuhkan dengan harga yang cocok di pasar? Ya tergantung pasaran. Jika pasaran itu sedang naik, saya juga ikut menaikkan harga tersebut. Jadi tergantung situasi kondisi ya Bu. Iya Kalau betul, harga di pasar naik, bahan baku juga ya. ikut naik. Iya. Jadi mungkin cukup sekian yang saya tanyakan. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Mohon maaf juga bila banyak kesalahan dalam melakukan wawancara. Saya doakan semoga usaha di bidang konveksi ini semakin maju ke depannya Bu. Amin. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.